Hai, sekarang tanggal 1 Februari, udah jam 11. Dan hari ini udah day ke-13 gue ngelakuin jurnal video ini. Gak kerasa udah 2 minggu ngerjain ini. Dan seperti biasa, gue bakal breakdown jadi 2 sesi. Sesi pertama gue bakal nyeritain gue hari ini ngapain aja. Habis itu sesi kedua gue bakal mencoba untuk merefleksikan diri. Kalau ada pro-nya gue bakal kembangin, kalau ada cons-nya bisa gue evaluasi untuk terus berkembang. Kita lanjut ke sesi 1. Sebenarnya semalam itu gue gak bisa tidur. Jadi habis kemarin gue bikin jurnal video itu, gue sempet baca The Alchemist dulu kan, kayak sekitar beberapa halaman. Habis itu gue mau nyoba tidur. Nah, salahnya gue adalah gue main HP, gue main TikTok gitu kan. Terus pas udah ketiduran sempet, habis gue kebangun. Dan kebangunnya tuh lumayan gak enak gitu, gue deg-degan gitu kan. Ya udahlah. Habis itu gue biasanya kalau udah kayak gitu, gue nonton YouTube channelnya Outdoor Boys. Wah sumpah, tapi emang seru banget sih itu buat nemenin tidur tuh. Terus gue sempet untuk tidur lagi, habis itu kebangun lagi. Dan gue lihat jam, kayak udah jam 3 kurang 15 menit gitulah kayaknya. Habis itu ya gue tontonin si Outdoor Boys ini sampai akhirnya untung gue bisa tidur gitu. Gue udah pasrah tuh, kayak ya semoga gue bisa bangun pagi lah. Untungnya bokap gue bangunin jam 5. Gue lihat ternyata udah jam 5 lebih. Gue langsung ngelakuin kewajiban lah. Habis itu karena gue ngantuk banget kan, gue tahu gue kurang tidur banget, gue tidur lagi. Itu gue tidur sampai jam 10. Sempet kayak kebangun jam 9 gitu, tapi gue tidurin lagi. Habis itu gue bangun jam 10. Itu gue paksa bangun, soalnya gue tahu kalau misalkan gue tidurin lagi tuh masih bisa bangun. Tapi gak enak soalnya kalau misalkan bangun siang tuh. Untuk sekarang sih ya, rasanya tuh gak enak. Terus gue bangun-bangun langsung sarapan kan. Soalnya gue mules. Soalnya gue lapar banget. Dan kebetulan begitu habis makan gue langsung mules. Ya udah, gue melakukan hal manusiawi seperti biasa. Habis gue boker, gue kemarin kan ngomong kayak gue pengen baca buku ini dari pagi gitu kan. Jadi gue pengen kayak menyiapkan waktu gue untuk baca buku ini gitu. Tapi ternyata gue gak bangun sampai jam 10. Jadinya gue setelah gue di sofa ngobrol-ngobrol bentar dan habis sarapan juga, gue ke dalam kamar lah. Gue baca buku ini, gue lanjutin yang dari semalam itu. Gila, bagus banget. Gue baca buku ini dari jam 11 kurang lah ya, sampai jam setengah 4. Itu non-stop anjrit, karena gue kan ngomong kemarin ya, gue bener-bener invested banget buat baca buku ini. Dan ternyata keputusan terbaik juga bulan kemarin gue beli buku ini. Soalnya entah kenapa relate. Jadi gue ceritain aja, di buku ini tentang petualangan gitu ya. Dia itu pengen nyari sebuah treasure, sebuah harta karun gitu kan. Ya ceritanya dia itu dari Spanyol, dan intinya harta karun itu ada di piramid. Dari awal tuh dia ngomongin kayak gitu, lu harus nemuin itu harta karun di piramid gitu, piramid di Mesir. Tapi sepanjang mulai perjalanan mau menuju ke tempat harta karun ini, rasanya relate-nya adalah si pemeran utama ini yang awalnya sangat terpaku sama harta karun ini gitu, tentang mimpi dia ini. Dia ketemu orang-orang yang ternyata si orang-orang ini punya mimpi gitu, dan kurang lebih udah terlalu telat untuk melakukan mimpinya gitu kan. Tapi yang bagian paling relate sama gue itu banyak banget kata-katanya. Gue udah berkali-kali, ini udah setengah buku gue baca, berkali-kali, beberapa kali ngomong kayak persis kayak omongan gue kemarin. Si pemeran utamanya ini ngomong kayak orang-orang tuh biasanya ngeliat dari gambaran besarnya aja gitu, tapi dia gak pernah ngelihat bagaimana setiap hari dia melakukan kesehariannya
itu akan banyak perbedaan gitu. Maksudnya every detail yang dilakukan tiap harinya itu, walaupun dalam gambaran besarnya itu dilakukan secara berulang-ulang, tapi akan ada paling simple, lu obrolan baru sama orang gitu, lu ada makanan baru yang lu cobain gitu. Kayak misalkan walaupun itu lu udah makan bulan lalu atau setiap hari mungkin lu makan itu, mungkin ada perbedaan ketika rasanya ini terlalu asin gitu, ini kurang manis, nah kayak gitu. Gue nangkepnya akhirnya kayak gitu. Dan ketika dalam perjalanan dia udah menuju ke piramid itu di Mesir. Jadi di bagian Afrika yang agak utara itu, yang dekat ke Eropa itu, di sini sih mostly bilang kalau ini tuh Muslim gitu kan. Jadi ada satu kata gue sampai bengong dulu gitu loh, walaupun agak lebay tapi rasanya gue relate banget yang sedang gue lakuin sekarang gitu. Dia ngomong, gue gak tertarik pada masa lalu dan masa depan, dan gue itu sangat tertarik pada keadaan saat ini gitu. Jadi keadaan saat ini itu lumayan gonjang-ganjing lah di buku itu. Dia ngomong kayak waktu perjalanan tuh ada peperangan, ada perang antar suku gitu-gitu dan lain-lain, dan satu koloni itu tuh kayak dalam perjalanan itu agak lumayan panik gitu. Tapi si guidernya ini, dia yang kayak pas si pemeran utamanya ngeliat, kok kayak lu tenang banget sih gitu, kenapa lu bisa setenang ini gitu. Ya udah dia ngomong kayak gitu, gue tertarik dengan apa yang ada dengan saat ini, keadaan saat ini gitu. Bahkan dia sampai ngomong kayak, if you concentrate always on the present, you'll be a happy man, dia bilang. Terus dia juga ngomong, life will be a party for you, a grand festival, because life is the moment we're living right now. Dia bilang, ya lu menjalani hari-hari aja tuh udah menjadi sebuah festival. Dia bilang, aneh banget ya, dia bilang festival gitu. Gila, keren banget. Terus juga yang tadi gue ngomong, si pemeran utamanya tuh udah benar-benar, ya awal-awal dia juga udah ngerti kalau mendingan gue fokus untuk setiap harinya gitu. Setiap harinya gue ngelihat hal baru dan lain-lain gitu. Dan karena ini ada budaya dan agama Islamnya, di sini dia juga ngomong kayak, kita udah punya rencana sebaik mungkin gitu, dan kita berusaha sebaik mungkin. Setelahnya ya dipasrahkan kepada Allah gitu. Itu gue juga kenal banget. Gue baca buku dekat jendela situ kan. Terus kebetulan juga harinya lagi cerah. Dari gue duduk, gue tutup buku, terus gue sampai kayak ngeliat ke atas gitu, kayak kayak rasanya tervalidasi gitu loh. Gue rasanya kayak tervalidasi gitu apa yang gue lakuin sekarang. Jadi itu salah satu experience gue hari ini sih. Emang seru banget gue baca buku ini. Gue kenapa gue berhentiin sampai jam 3:30? Kalau misalkan gue terusin bisa sampai habis nih langsung hari ini. Gue yang kayak, aduh ntar dulu deh, besok aja deh gue ngabisinnya gitu. Ya udahlah, jam 3:30 beres, nyokap gue datang habis dari Bandung. Habis itu ada satu pekerjaan yang gue lupa untuk gue kerjakan, yaitu gue mau ngejahit gitu. Nyokap begitu datang langsung nanyain gue lagi baca buku di situ, dek itu kain yang taplak meja udah dikasih ke tukang jahit? Gue cuman gitu doang. Gue cuman kayak iya doang. Pokoknya setiap ada dari orang tua gue yang belum gue kerjain tuh gue selalu ngomong iya, gue gitu doang. Terus ya udahlah, habis itu jam 3:30 azan, gue ke tukang jahit lah, sekalian gue mau beliin rokok buat bokap, sekalian buat gue juga. Ternyata pas gue ke tukang jahitnya hari ini libur, soalnya hari Minggu sih. Aku juga baru ingat hari ini hari Minggu. Udah tuh beres gue beli rokok sama ke tukang jahit yang ternyata tutup, gue nyampe rumah, gue leha-leha bentar. Habis itu gue ngedit video yang kemarin. Pas ngedit video yang kemarin, gue ngakak sendiri sampai gue post di short tadi, sama gue post di TikTok gue. Pas dimana gue makan hokben, tapi hokbennya ini gue pakai sayur asem. Gue pas gue nontonin lagi, wah ngakak banget. Nggak tahu kenapa gue ngakak banget, sampai sekarang gue merasa itu lucu gitu loh. Nggak tahu kenapa, itu hal yang random banget men. Jadi motivasinya gue makan itu karena gue kan yang beres-beres buku kan. Habis itu gue
gue ngeliat ke dapur ada makanan apa, gue beres-beres. Abis itu gue lagi BM banget mau makan hokben, gue pesan hokben. Habis itu pas hokbennya udah mau nyampe dan ini pajangan juga udah beres, gue ke dapur belakang, ternyata ada sayur asem. Gue tuh gue juga suka banget sayur asem kan. Ada terinya juga, ada sambelnya juga, ada telur dadar. Akhirnya gue ngambil semuanya, sayur asem, telur dadar, sama teri. Gue gak nyambungin sih makan teri sama hokbennya, nggak gue sambungin. Tapi ketika makan hokben sama sayur asemnya masih gue sambungin. Ya udahlah, itu gue makan ya. Yang tadi kayak yang kemarin kayak gue bilang, gue cuman mikir kalau itu ya kayak miso soup aja gitu. Jadi kuahnya aja gitu. Tapi ya aneh sih, tapi enak. Tapi nggak yang nggak nggak yang seaneh itu rasanya. Tapi harus dicobain. Udah gue ngedit video, gue dari pas baca buku sampai gue ngedit video, gue sambil dengerin Masayoshi Takanaka kan. Dan ada beberapa gue dengerin dari album awal sampai sekarang, sampai yang latest gitu. Sekarang baru album keempat gitu. Nggak tahu kenapa pas waktu baca buku sama ngedit video tuh vibesnya sama banget gitu. Jadi kayak aduh, enak lagi nih Masayoshi Takanaka, gokil. Terus abis itu gue mandi kayak sebelum maghrib. Abis gue mandi, gue ngerasa ini kayak slow Sunday banget ya. Gue tapi tetap dengan kayak ada rasa bersalah kalau misalkan gue nggak nge-apply gitu. Jadi gue nge-apply walaupun satu kerjaan is okay. Gue nge-apply satu kerjaan. Abis itu gue leha-leha lah, gue ngobrol sama bokap nyokap di luar. Abis itu gue makan malam nyantai di sofa. Abis itu tadi sebelum gue bikin jurnal video, gue nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan sama Pak Sudirman Said. Gue suka banget sama Pak Gita Wirjawan, apalagi yang paling membekas itu pas gue nonton yang sama Asisi Channel. Di situ dia ngomongin sejarah. Jadi Asisi Channel itu channel sejarah yang dia itu ngebaca-bacain di channelnya, itu ngebaca-bacain relief di candi-candi dan lain-lain gitu lah, ngomongin sejarah. Dan waktu di podcastnya Pak Gita Wirjawan itu kurang lebih ngomongin Indonesia tapi pakai perspektif sejarah gitu. Salah satu yang paling gue suka, dia ngomong kayak selama 2 milenium sebelumnya kita udah berdiri, Nusantara ini udah berdiri, yang dimana masa zaman penjajahan itu ya terlalu bentar lah dibanding sama Nusantara berdiri. Bahkan zaman modern sekarang yang merdeka tahun 45 sampai sekarang itu masih terlalu muda lah. Padahal di 2 milenium sebelumnya kerajaan-kerajaan kita itu dulu berteguh keras dengan hukum gitu. Zaman Sailendra, zaman Majapahit, mereka sangat amat berteguh keras pada hukum yang ada gitu. Jadi benar-benar mereka mengaplikasikan hukumnya dengan baik gitu. Wah, itu membekas banget di gue. Dan yang selalu dikampanyekan oleh Pak Gita Wirjawan adalah pendidikan dan meritokrasi. Wah, itu gue kalau nonton Pak Gita Wirjawan tuh selalu insightful banget, seru banget buat ditonton gitu. Ya kurang lebih sih hari ini kayak gini. Overall gak terlalu banyak yang gue lakuin. Gue akui hari ini tuh slow banget Sunday, slow banget hari Minggunya. Gue sangat amat tertegun banget gue sama buku ini. Gue mau terserah ke orang-orang ini buku terlalu banyak yang baca atau klise atau gimana gitu. Ceritanya simple. Entah kenapa mungkin ada di belahan dunia lain yang merasakan hal yang sama kayak gue gitu. Kayak gue itu sedang fokus gitu sama hari-hari gue, dan entah kenapa setengah perjalanan buku gue baca itu relate sama gue gitu sih. Ya sekarang kita masuk ke sesi 2. Gue mau berefleksi in general sih sekarang. Gue bersyukur gue itu masih fokus terhadap hari-hari gue. Gue masih konsisten dengan gue ngedit video, gue journaling, gue apply kerja, dan gue juga gak stop untuk terus belajar gitu. Entah dari buku, entah dari obrolan dari bokap nyokap, entah dari manapun itulah. Gue selalu terus berusaha. Alhamdulillah gue selalu terus berusaha dan keep on track atas apa yang gue lakuin sekarang gitu. Jujur aja, gue hari ini gak merasakan kekurangan apa yang akan gue lakuin hari ini gitu. Sama seperti kemarin, walaupun emang harinya gak perfect, kayak gue masih ada leha-lehanya, tapi rasanya gue lumayan butuh untuk leha-lehanya ini. Karena
It's been a long week too. Seru juga minggu ini gitu. Jadi apa yang gue lakuin hari ini, gue tetap dalam jalur yang benar menurut gue gitu. Gue masih terus fokus baca buku, dan gue pengen baca buku-buku yang lain setelah ini. Habis itu gue juga bersyukur sih atas apa yang gue lakuin sekarang gitu. Ini gak akan terjadi juga kalau gue gak belajar dari sebelum-sebelumnya gitu. Kayak setelah baca buku ini ya, gue sangat tervalidasi kayak emang butuh pembelajaran dulu gitu. Dulu tuh gue bener-bener kayak selalu jangka panjangnya. Gue selalu memikirkan jangka panjang. Gue selalu memikirkan masa lalu gitu. Kayak jangka panjang ini harus gue raih gitu. Tapi gue gak tahu caranya. Gue gak maju-maju. Gue cuman kayak mikirin masa depan tuh bakal kayak gimana. Tapi gue gak ngelakuin hari-hari gue seperti apa gitu. Dalam artian gue gak ngelakuin hari-hari gue dengan sungguh-sungguh gitu. Gue gak fokus pada keadaan saat ini gitu. Ya kalau kita analogiin sama dalam suatu bisnis gitu ya, let's say emang dalam feasibility study itu direncanakan ada 2 tahap pembangunan gitu. Kita ngomongin properti dengan anggaran sekian gitu untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, cash flow-nya seperti apa dan lain-lain. Itu kan proyeksi untuk masa depan gitu ya. Tetap kita sebagai manusia itu merencanakan sesuatu gitu. Kita kalau misalkan emang fokus pada sehari-hari tapi tidak merencanakan sesuatu, menurut gue itu juga kayak hal yang ya aneh aja gitu. Lu melakukan sebuah keseharian tanpa tujuan yang jelas gitu. Nah di sini gue analoginya tuh pengen kayak waktu pembangunan. Let's say lu jadi mandor gitu ya. Lu udah dikasih mandat, lu kasih tujuan kalau misalkan kita mau bikin gedung seperti apa gitu lah ya. Sebagai mandor, lu kan nggak bisa ngomongin kayak terus melulu nanti gedung kita bakal seperti ini gitu, nanti kita bakal seperti kayak gini, nanti lantainya gini-gini gitu. Nah untuk mencapai ke situ kan lu butuh proses untuk setiap harinya lu dateng, lu ngelihat kerjaan anak-anak lu ngelihat kayak apakah ini udah presisi, apakah ini udah benar gitu. Dengan lu fokus untuk setiap harinya dalam membangun si gedung itu, nantinya juga akan terbangun si gedung itu gitu. Toh lu udah melakukan setiap harinya dengan baik gitu ya, akhirnya ntar lu pasrahin aja ntar akhirnya kayak gimana gitu. Lu udah merencanakan, lu udah memproyeksikan, lu udah menghitung, lu udah bikin master plan-nya lah gitu. Tinggal ketika eksekusinya lu fokus gitu. Dan itu yang lagi gue rasain sekarang. Gue merencanakan sesuatu, gue berjuang sebaik mungkin, dan setelah gue berjuang sebaik mungkin seperti yang di buku ini ngomong, ya gue pasrahin ke Tuhan gitu. Gue hari ini cukup banyak bengongnya. Bukan maksudnya kayak cukup banyak kayak mikirin kayak wow, coba kalau gue gak fokus setiap harinya gitu, gue gak coba membangun konsistensi, gue gak coba untuk melihat hari gue secara detail. Entah kenapa setelah gue melihat diri gue secara mendetail, oh ternyata lo tuh bisa sampai ke titik ini gitu, sampai bisa ke ngomong dengan gamblang, habis itu happy, seru gitu. Ternyata setiap hari itu emang ada ceritanya aja gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Ya sekali lagi gue merasa gak ada kekurangan untuk hari ini. Gue gak bilang kalau hari ini gue perfect. Ya kayak gue bangun jam 10, gue baru tidur jam 3. Menurut gue itu gak perfect gitu. Dan gue akan selalu berusaha untuk hari ini tuh harus lebih baik daripada kemarin gitu. Mungkin journaling video ini lumayan lompat-lompat, tapi entah kenapa setelah gue lagi baca buku ini gue excited banget soalnya dunia ini fana. Sungguh dunia ini fana. Ya overall sih hari ini kayak gitu ya. Kayaknya besok gue bakal habis lagi nih baca buku ini begitu gue kalau bangun pagi. Dan gue akan menjalani hari seperti biasa setiap harinya. Gue akan selalu berusaha. Sepertinya minggu depan akan menjadi minggu yang lebih panjang lagi. Sepertinya gue juga gak tahu. Gue mendingan fokus untuk setiap harinya dalam keadaan saat itu dan saat ini. Ya overall journaling video hari ini seperti itu. I'm happy. I really do. I'm happy doing this. Gue gak akan berhenti untuk berharap kalau gue tetap konsisten melakukan ini sebulan, 3 bulan, 6 bulan sampai setahun ke depan gitu. Gue benar-benar mau tahu perkembangan lu sih. Ya gitu aja overall. So thank you.